sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Jangan Bersedih. Amsal 17 ayat ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam versi The Amplified Bible, ayat ini berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Ternyata, hati yang gembira dan pikiran ceria atau pikiran yang positif bisa menjadi obat yang mujarab dan menyembuhkan. Karena itulah, Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Filipi 4 ayat ke-4. Dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Katakan amin. Amin. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh bersedih? Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Simple. Karena dengan bersukacita, hati kita akan tetap terjaga dalam kondisi yang baik, sehingga pikiran dan perkataan kita pun akan positif. Karena yang diucapkan meluap dari hati, seperti tertulis di Matius 12 ayat ke-34b. Pertanyaan berikutnya, kapan saudara memiliki hati yang gembira? Mungkin saudara mengatakan ketika utang-utangku sudah terbayar lunas, hati jadi gembira. Hatiku bergembira kalau melihat anak-anak tumbuh dengan sehat dan pintar. Hatiku bergembira kalau aku lulus dengan nilai yang memuaskan dan diterima di sekolah favorit dan sebagainya. Nah, saudara, bergembira saat kita mengalami dan merasakan hal-hal yang menyenangkan, itu wajar. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya hati kita bisa bergembira? Ada banyak cara dilakukan orang untuk menjaga hatinya agar tetap bergembira. Salah satunya adalah dengan mendengarkan lagu rohani. Ketika kita mendengarkan lagu rohani, kita turut bersenandung dan hati pun terhibur. Amin. Jika kita memiliki hati yang gembira, tugas yang berat pun terasa ringan untuk dikerjakan. Sepertinya ada energi baru yang mengalir. Sebaliknya, jika hati kita suntuk, sedih, stres, seringan apapun pekerjaan terasa berat untuk dikerjakan, akhirnya kita menjadi lemah dan tak berdaya. Mana yang saudara pilih? Terus menggerutu dengan muka sedih dan masam selama menghadapi masalah, atau menghadapi masalah dengan hati tetap gembira? Jika hati kita semakin gembira, kita akan semakin sehat, semakin kuat. Bahkan di Amsal 15 ayat ke-13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ternyata selain menjadi obat yang manjur, hati yang gembira membuat muka kita menjadi berseri-seri, dan orang lain pun akan senang melihatnya. Mari kita belajar tetap bergembira di segala keadaan, sehingga orang di sekeliling kita juga terkena dampak positifnya. Belajarlah menikmati apapun yang sedang kita kerjakan dan kita alami. Yakinlah, percayalah bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu peduli dan selalu bersama-sama dengan kita. Buat Bapak Ibu semua, buat kamu-kamu yang lagi banyak masalah, saya berdoa agar Bapak Ibu dikuatkan oleh Tuhan. Pesan Tuhan untuk kamu hari ini, jangan bersedih, karena Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Boleh katakan amin? Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas.